Alhamdulillahilladzi a'addal jannata lil muttaqin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahul yaqin. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu shadiqul wa'dil amin. Wa salatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumi yub'atsun. Amma ba'du, fa ya ayyuhan nas ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa'lamu anna Allaha amarakum bi amrin bada'a fi bi nafsihi. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal mubadzirina kanu ikhwanasy syayatin wa kana syaitanu li rabbih kafura. Wa qala aidan walladzina idza anfaqu lam yusrifu wa lam yaqturu wa kana baina dzalika qawama. Hadirin sidang Jumat rahimakumullah. Sayyid Abdullah Al-Haddad dalam syairnya mengatakan, sesungguhnya qanaah adalah pembendaharaan yang tidak akan pernah hilang, maka carilah. Tentu kamu akan memperoleh petunjuk dalam kehidupan yang fana ini. Dan hiduplah dengan qanaah tanpa rakus dan tamak, maka kamu akan hidup terpuji, tinggi derajat dan martabatnya. Syair ini memberi inspirasi bagi kita di tengah-tengah fitnah gaya hidup materialisme dan sekaligus sebagai jawaban bahwa qanaah merupakan jalan terbaik dalam menyikapi harta yang dititipkan kepada kita sebagai bentuk amanah dari Allah Subhanahu wa taala. Maka tidaklah berlebihan apabila kita berasumsi pribadi qanaah adalah cerminan orang yang kaya. Karena hal ini senada dengan keterangan kitab Zabur yang mengatakan orang yang qanaah adalah orang yang kaya walaupun ia lapar. Sedangkan dalam Taurat diterangkan anak cucu Adam yang bersifat qanaah maka ia akan menjadi kaya. Mengupas lebih lanjut tentang dituntutnya kita untuk menjadi pribadi qanaah, setidaknya ada 3 hal yang menjadi landasan hal tersebut. Pertama, firman Allah Subhanahu wa taala surat Al-Isra ayat 27. Innal mubadzirina kanu ikhwanasy syayatin wa kana syaitanu li rabbih kafura. Sesungguhnya orang-orang yang mubadzirkan hartanya itu adalah saudara setan, dan setan itu amat ingkar akan Tuhannya. Dari ayat di atas yang dikatakan seorang pribadi yang qanaah adalah orang yang tidak menghambur-hamburkan hartanya, dengan kata lain bisa menempatkan harta pada tempatnya. Ketika dia kaya tidaklah menjadi takabur dengan kekayaannya. Begitu juga ketika dia miskin tidak menjadi kufur dengan kemiskinannya. Karena pada hakikatnya qanaah adalah aridau bil yasiri minal atoi, rela terhadap pemberian yang sedikit. Yang kedua, berdasarkan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam
akhir, beramal untuk perhitungan akhirat, sementara ia ridho sepenuhnya dengan pemberian dari Allah Subhanahu wa taala. Dan kata beliau pula, qanaah adalah kekayaan yang tidak akan habisnya. Dengan uraian di atas, maka tidak ada lagi alasan bagi kita untuk tidak mengikuti mengamalkan jiwa qanaah dalam kehidupan sehari-hari demi mencetak pribadi syakhsiyah thayyibah. Hadirin sidang Jumat rahimakumullah. Adapun tata cara agar kita mempunyai jiwa qanaah. 1. Selalu bersyukur dan mengingat nikmat beserta anugerah Allah. 2. Bertafakur atau melihat orang yang di bawah kita dalam segi ekonominya. 3. Menabung untuk masa depan baik dunia maupun akhirat. 4. Tidak melihat orang yang tidak di atas kita dalam segi ekonominya. 5. Jangan berhenti belajar dan bertanya kepada ahli ilmu dan ahli Allah. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbalallahu minna wa minkum tilawatahu innahu was-sami'ul alim. Alhamdulillahilladzi hadana lil imani wal islam wa khassana bi syariati sayyidina Muhammadin khairil insi wal jan. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu syahadatan tunjina min adzabi rabbil alamin. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun wa la dzikrullahi akbar wallahu ya'lamu ma tasna'un.